masjid, dari rumah kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan, minum, yang kecil-kecil dulu, apakah kita laksanain? Apakah kita makannya makan berdiri? Apa kita makan duduk? Minumnya berdiri? Apa duduk? Apakah kita lakuin? Apa kita laksanain? Kadang kita suka lupa. Kadang kita suka tinggalin sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad. Apakah ini umat yang bisa mendapat pandangan khusus dari Rasulullah SAW? Padahal Nabi besar Muhammad itu luar biasa cintanya sama kita. Kalau kita mau bandingin cinta kita sama Nabi Muhammad, kalah jauh. Dari 14 abad yang lalu belum melihat kita, Pak. Nabi Muhammad belum melihat kita, ya. Tapi Nabi besar Muhammad udah cinta sama kita, bahkan sampai Nabi besar Muhammad menyebutkan kita adalah saudaranya Nabi besar Muhammad. Begitu agung kedudukan kita, begitu luar biasa kedudukan kita. Bahkan nggak sampai situ aja, kita disebutin di dalam ayat Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan dari segelintiran para manusia. Sebelum umat Nabi terdahulu, kita umat Nabi besar Muhammad yang disebutkan di dalam ayat Quran umat yang paling terbaik. Tapi masalahnya, apakah pantas kita dijawab, kita disebut sebagai umat yang terbaik, sedangkan sunnah-sunnahnya Nabi aja kita tinggalin. Kecintaan kita aja bisa diukur, kita tolak ukur sama para sahabat. Coba kecintaan kita jauh luar biasa, mereka berani mengorbankan dirinya untuk Nabi besar Muhammad. Bagaimana dengan kita? Jauh kita. Ya, jangan disamain sama sahabat. Jelas kita jauh, tapi kita lihat keimanan mereka. Kita lihat bagaimana ketekunan mereka dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad. Makanya pantas derajatnya para sahabat itu ada derajat yang paling tertinggi di kalangan umat Nabi besar Muhammad. Kalau kita mau tahu di mana sop kita, kalau misalnya di barisan sholat kan ada sop pertama, sop kedua, sop ketiga. Di mana barisan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad di hadapan Rasulullah? Mau tahu? Kita bukan ada di sop pertama. Sop pertama ada para sahabat, sop kedua ada para tabiin, sop ketiga ada para tabiin, sop keempat, sop kelima itu para sahabat soleh. Kita di mana? Kita paling ujung, paling jauh. Itu letak posisi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Bagaimana caranya kita bisa maju lebih depan lagi agar kita bisa lihat, kita bisa memandang, bisa berhadapan-hadapan sama Nabi besar Muhammad. Dengan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, kita bisa selangkah lebih maju untuk lebih dekat kepada Rasulullah. Sunnah-sunnah jangan ditinggalin. Itu begitu penting buat kehidupan kita. Wajib, yang wajib-wajib betul kita jalanin. Yang wajib-wajib dulu kita jalanin. Sunnah-sunnahnya juga kita ikut campurin. Biar apa? Biar kita dapat perhatian khusus dari Nabi besar Muhammad. Tahu Nabi besar Muhammad ini nggak neko-neko. Kita ini pasti semua bakal masuk surga. Amin. Amin. Tapi Nabi sebutkan di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu ummatin yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku itu bakal masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Ada kecualinya. Seluruh umatku bakal masuk surga kecuali satu. Siapa? Orang yang enggan masuk ke dalam surga. Di sini ada yang mau masuk surga? Halo, pada diem aja. Sama bener lagi, kenapa orang pada diem baik? Pada mau nggak masuk surga? Nggak mau, semuanya pengen masuk surga, betul nggak? Betul. Semuanya pengen masuk surga. Tahu orang yang masuk surga paling miskin aja. Ini mohon maaf, di sini nggak ada orang miskin, amin. Ya, orang kaya semua. Amin. Paling miskin aja, laki-laki paling miskin itu istrinya 72. Surga. Masya Allah. Amin. Ini beneran. Nanti istrinya bidadari. Cuman tenang aja yang perempuan. Nanti kalau misalnya dia masuk surga, ya sabar-sabarin aja selama di dunia. Kalau misalnya istrinya kurang cakep, ya duitnya kagak ada, sabar-sabarin aja. Ntar di surga, ya suaminya ganteng, suaminya tampan, gagah, tenang aja. Ya, cuman yang laki-laki ini udah pada bilang semua dikasih tahu istri 70. Ya, tapi betul.